Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maya Khairunisa, NIM 2208460007 dari kelas Matematika 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial cara menggunakan SPSS untuk mata kuliah metode statistika untuk ujian akhir semester. Di sini soal nomor 1. Seorang peneliti ingin mengetahui pupuk yang baik untuk tanaman pohon apel Malang. Peneliti mencoba pupuk A dan pupuk B pada masing-masing 20 tanaman apel Malang. Pupuk dikatakan baik jika pohon apel Malang menghasilkan buah yang lebat. Banyaknya buah per pohon dalam kilogram yang dihasilkan dari masing-masing 20 tanaman apel Malang menggunakan pupuk A dan pupuk B adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel dari pupuk A dan pupuk B yang masing-masing terdapat 18 data. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik? Lalu kita ke SPSS, di variable view kita tulis buah, lalu pupuk. Karena tidak desimal, maka kita ubah 0 saja. 0. Labelnya, untuk label buah kita taruh jumlah buah. Untuk label pupuk, itu jenis pupuk. Values-nya, karena ada 2 sampel, maka values-nya terdapat 2 ya. Untuk value 1 itu pupuk A, kita add, lalu yang kedua itu pupuk B. Nice. Pupuk B. Add, klik OK. Nah, selanjutnya kita ke measure, scale semua, lalu data view. Nah, kita dapat ini, buah dan pupuk. Untuk data buah itu ini dari pupuk A. Kita paste ke sini. Nah, untuk bagian pupuk ini kita isi angka 1 semua. 1 semua. Lalu itu kan pupuk A. Nah, kita tambahkan pupuk B juga. Pupuk B. Kita copy. Lalu kita paste ke sini. Data 19 sampai 36 itu adalah data dari pupuk B. Nah, di bagian pupuk ini kita beri 2 semua. Lalu jika sudah, kita ke analyze, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Jumlah buah ini masuk ke test variable, lalu jenis pupuk masuk ke grouping variable. Kita ke defines group. Grup 1 isi 1, grup 2 isi 2. Continue, klik OK. Nah, kita dapat hasilnya yaitu ini grup statistik. Kita fokus ke independent sample test. Nah, kita dapat ini semuanya udah saya salin ke Word. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik? Di sini kita dapat, ini adalah uji dua pihak, dapat hipotesis yaitu H0 diterima jika mu1 sama dengan mu2, H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2. Dasar pengambilan keputusan dari uji independent sample test itu jika sig to-tailed lebih besar 0,05 maka H0 diterima, lalu sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka
Nah, data pupuk A dan pupuk B berbeda, maka diambil nilai stick to tailed yang ini, stick 2 tailed, yaitu 0,251. Nah, di sini itu yang dasar pengambilan keputusannya jika stick 2 tailed lebih dari 0,05 atau lebih dari alfanya, maka H0 diterima. Di sini kita dapatkan stick 2 tailed-nya itu 0,251, yang mana lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya, pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu ini masih menggunakan data yang sama dengan nomor 1, tapi ditambah variabel pupuk C. Lalu hasil baiknya buah per pohon dalam kilogram, 20 tanaman pohon apel Malang menggunakan pupuk C adalah sebagai berikut. Pupuk C juga terdapat 18 data. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk A, B, dan C memberikan hasil yang sama baik? Sini kita masukkan variabel Q-nya. Buah dan pupuk. Buah dan pupuk. Karena angkanya bukan desimal, maka 0. Labelnya yaitu jumlah buah dan jenis pupuk. Values-nya itu karena ada 3 sampel, jadi kita ada 3 head, 2 itu pupuk B, add, lalu 3 pupuk C. Add lagi, terus klik OK, lalu ke measure-nya kita ganti scale, lalu ke data view. Di sini kita taruh data dari pupuk A, B, dan C. Pupuk A terlebih dahulu. Lalu pupuk ini karena 1 jadi 1 semua. Lalu untuk yang 19 sampai 36 itu dari data pupuk B. Dari sini kita tulis 2. Lalu untuk data selanjutnya itu pupuk C. C itu kita tulis 3 semua. Lalu jika sudah kita ke analyze, masuk compare means, lalu pilih yang one way ANOVA. Nah, jumlah buahnya ini masuk ke dependent list, jenis pupuk, masuk ke factor, terus kita option, klik descriptive, klik continue, lalu OK. Nah, kita dapat ini, descriptive dan ANOVA. Saya sudah copy ke
Sini keyword. Apakah pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil yang sama baik? Hipotesisnya yaitu H0 terima jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. A1-nya itu minimal ada 2 min yang tidak sama. Dasar pengambilan keputusan dari ANOVA. Jika sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Di sini sig-nya itu lebih dari A, yaitu sig-nya itu kita dapat 0,087. Di sini 0,087 karena sig-nya itu lebih dari alfa, yaitu 0,087 lebih dari 0,05 maka 0 yaitu diterima. Jadi kesimpulannya pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil yang sama baik. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 ada seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara resiko atau X dan keuntungan atau Y suatu saham. Untuk meneliti hubungan tersebut, peneliti mengambil secara acak data dari 20 saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data dari 20 saham tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel resiko dan keuntungan. Lalu yang pertanyaannya ada A, B, dan C. Yang pertanyaan A itu tentukan persamaan regresinya. Yang B itu tentukan koefisien korelasinya. Dan C itu tentukan koefisien determinasinya. Lalu untuk menyelesaikan pertanyaan yang A, masuk ke SPSS variable value. Ini X dan Y. Lalu label X itu tadi resiko, yang Y itu keuntungan. Lalu ke measure-nya itu scale juga. Scale dua-duanya itu ke. Lalu kita ke data view. Nah, sudah ada data X, tabel X dan Y. Dan data X dan Y itu kita masukkan. Ini kita copy. Lalu masukkan ke data X. Data Y juga dimasukkan. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke analyze, ke regression, lalu pilih linear. Untuk dependent ini kita masukkan yang keuntungan. Resikonya masuk ke independent, lalu ke statistik. Nah, yang ini itu diklik semua. Lalu ke continue. Oke. Nah, kita dapat ini correlation variable entered, model summary, ANOVA coefficients, collinearity diagnosis. Ini yang A itu saya sudah copy paste ke sini. Persamaan regresi itu kita fokus ke koefisiennya. Nah, persamaan regresi itu kan Y topi sama dengan A plus BX. Nah,
kita dapat itu, ini konstannya dan risikonya ini konstannya itu A 1,005 dan B-nya itu 1005 dan B-nya itu 6876. Kita dapat ini yaitu topi sama dengan 1005 plus 6876X. Nah, ada kesimpulannya yaitu apabila tidak ada risiko, maka keuntungan yang diperoleh adalah 100, ini bukan koma. 1005 dan jika risiko bertambah sebanyak 1%, maka keuntungan akan bertambah pula sebanyak 6876. Lalu kita lanjut ke yang B, yaitu koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini diperoleh nilai koefisien korelasi itu X dan Y. X dan Y adalah 0,939 yang mendekati 1. 0,939 itu mendekati 1, maka hubungan antara risiko dan keuntungan terhadap suatu saham itu semakin kuat. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi resikonya, maka semakin besar pula keuntungan saham yang akan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Lalu lanjut ke C, koefisien determinasi. Di sini ada model summary, di sini ada R square, lalu dan sebagainya. Dan yang kita butuhkan itu R square ya, atau R kuadrat. R kuadratnya itu, koefisien determinasinya itu 0,881 atau dituliskan dalam persennya itu 88,1%. Jadi kesimpulannya, risiko sangat mempengaruhi saham di Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 88,1%. Lalu selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Selesailah penjelasan dari saya, tutorial SPSS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, atau kesalahan pengetikan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.